nahnu dan adapun kami al-ana di dalam waktu sekarang itu nazkur menuturkan menyebutkan siapa kami min aqwali fuqaha'il islami dari dawuh-dawuh fuqaha Islam ma pada perkara taklamu yang mengetahui siapa kamu bihi dengan ma mengetahui annama bahwasanya perkara sesungguhnya perkara zakarna yang telah menyebutkan siapa aku hu kepada ma itu laisa bukanlah apa ma itu toknan mencela itu toknan mencela fihim di dalam fuqahaul Islam. Kemarin itu kan kita bahas banyak orang-orang yang mengaku sebagai pengikut mazhab tapi pada esensinya mereka itu justru orang yang mencederai terhadap ashabul mazahib itu, terhadap pemilik-pemilik mazhab. Mengapa? Karena salah cara pandangnya, salah cara melihatnya. Dikiranya bahwa pemilik-pemilik mazhab itu hanya mendekati aturan itu hanya secara fikih ansih, artinya mendekati dari sisi zahirnya ansih, padahal tidak. Para pemilik mazhab atau ashabul mazahib mereka itu menjalankan agama ini zahiran wa batinan, artinya secara fiqhan wa tasawufan. Jadi dua-duanya. Lah kalau kita ngikuti hanya dari sisi fikihnya, ya berarti fikih yang kering, ya fikih yang kering, dan itu sama dengan mencederai terhadap tindakan yang dilakukan oleh para ashabul mazahib. Nah gitu. Ini kritik dari Imam Ghazali begitu. Bahkan bisa jadi merupakan musuh-musuh dari orang yang mengaku sebagai pengikut, bisa jadi pada intinya pada kenyataannya adalah musuh dari ashabul mazahib itu. Ketika salah dalam meletakkan atau positioning terhadap mazhab itu sendiri. Balik huwa ataupun mas itu ta'nun adalah celaan atau cacatan fiman di dalam orang azharo yang menampakkan apa ma'al iqtida'ah mengikuti bihim dengan fuqahaul Islam muntahilan dengan mengaku-ngaku mazhabahum pada mazhab-mazhab mereka. Jadi orang yang ngakunya mazhab mereka tetapi tidak sesuai dengan tracknya, nah tidak sesuai dengan rule of the game-nya yang dibangun oleh sahibul mazhab, ini justru adalah mencederai terhadap mazhab itu sendiri. Wawa adapun man itu mukhalifun, bahwa sedangkan man itu mukhalifun orang yang menyalahi lahum kepada fuqahaul Islam fi a'malihim di dalam amalnya fuqahaul Islam wasiyarihim dan tindak lampahnya fuqahaul Islam. Jadi kayak ginilah contohnya. Kan dalam haul Gus Dur dulu pernah diceritakan, Gus Dur itu orang yang belajar tasawufnya lama, belajar fikihnya lama, belajar tauhidnya lama, belajar ilmu-ilmu sosialnya juga lama. Jadi kalau mendekati belajar nahwu sorofnya juga lama. Artinya kalau kita mendekati Gus Dur hanya dari sisi nahwu sorofnya saja, salah menilainya. Sama dengan gitu. Kalau kita mendekati Gus Dur hanya dari fikih saja, itu juga salah. Kalau kita mendekati hanya dari sisi humanistiknya saja, juga salah. Sama dengan ini. Kita ini mengaku sebagai mazhab Syafi'i, tetapi perilakunya tidak mencerminkan sebagai
perilakunya Imam Syafi'i yang mendekati aturan agama itu dengan pendekatan zahir maupun batin, artinya pendekatan fiqhan wa tasawufan. Nah gitu. Jadi kalau hanya dari satu sisi saja, ya kita ini salah. Jadi bermadzhab Syafi'i itu artinya ya memang harus totalitas. Jadi ngikuti Imam Syafi'i itu ya berikut dengan zahir maupun batinnya. Ya, tidak hanya dari sisi fikihnya saja. Kita ngakunya bermadzhab Syafi'i tapi hanya dari satu sisi, padahal dua sisi. Nah gitu, padahal dua sisi. Nah gitu. Makanya ngakunya mengikuti malah menyalahi. Fal fuqaha'u, maka adapun orang-orang ahli fikih alladzina, yaitu orang-orang hum, adapun fuqaha atau alladzina itu zu'ama'ul fiqhi, adalah para pembesar-pembesar fikih, wa qadatul khalqi, dan penuntun para makhluk. Akni, mengendaki siapa aku, alladzina, pada orang-orang kasura yang banyak, atba'atsba'uhum, pengikut-pengikutnya alladzina fil madzahibi, di dalam beberapa mazhab itu khamsatun, ada 5. Menurut Imam Ghazali, orang-orang ahli fikih, yang mana fikih itu ahli fikih adalah merupakan orang-orang yang tokoh-tokoh dalam kancah perdebatan hukum Islam yang banyak pengikutnya, itu ada 5. Pertama adalah Asy-Syafi'i wa Malikun wa Ahmad bin Hanbalin wa Abu Hanifata wa Sufyan ats-Tsauri, dan Imam Sufyan ats-Tsauri. Jadi 5 ini yang menurut Imam Syafi'i. Loh, mengapa kemudian menurut Nahdlatul Ulama kok hanya 4? Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Karena warisan pemikiran, baik itu manhaj maupun kaulan wa manhajannya dari Imam Sufyan ats-Tsauri itu tidak terkodifikasi dengan baik, sehingga tidak sampai kepada kita secara utuh. Jadi contohnya ini, ada orang besar tetapi karena tidak punya tulisan atau tidak ditulis oleh pengikutnya, maka kemudian orang itu ya hanya meraba-raba untuk melihat. Umpamanya kita kalau melihat Mbah Hasyim Asy'ari, itu paling tidak masih bisa memotret beliau karena tulisan tentang beliau banyak. Kemudian beliau juga punya tulisan, punya kitabnya yang bisa dijadikan sebagai kajian untuk memahami alur pola berpikir mereka. Lah, para imam-imam mazhab dulu itu seperti itu. Ada yang punya murid yang memang terampil untuk menulis pendapat-pendapatnya ashabul mazhab. Jadi kalau Imam Abi Hanifah punya murid umpamanya Muhammad bin Hasan, Syekh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kemudian ada Abu Yusuf yang mengarang kitab Al-Kharaj, Qadil Qudat. Kemudian ada Imam Malik yang punya beberapa murid yang juga menulis tentang pemikiran-pemikiran beliau, baik kaulan maupun manhaj. Imam Syafi'i punya Imam Muzani, ya. Ada beberapa murid yang lain yang juga menulis tentang, dan kemudian diteruskan oleh penerus-penerusnya. Imam Ahmad bin Hanbal juga demikian. Nah, Imam Sufyan ats-Tsauri tidak begitu. Jadi yang diterima oleh kita itu hanya nukilan-nukilan saja. Makanya kemudian oleh Nahdlatul Ulama tidak dimasukkan sebagai salah satu
mazhab yang bisa diikuti. Ya, jadi masalahnya itu sebetulnya. Tetapi bahwa orang ashabul mazahib itu banyak. Tinggal persoalannya itu ada yang meneruskan apa enggak, ada yang mencatat enggak, ada yang melakukan kodifikasi enggak terhadap manhaj maupun qaulnya itu. Kalau enggak ya tapi pada saatnya hilang. Ya, pada saatnya hilang. Kalau kita memangnya mengikuti pemikirannya Cak Nur, ya Cak Nur itu ada buku-bukunya, ada beberapa catatan-catatan bukunya yang beliau tulis. Paling tidak kita bisa memotret bagaimana cara pandang beliau. Nah gitu. Kayak Gus Dur ya banyak yang nulis dan seterusnya. Rahimahumullah ta'ala. Wa kullu wahidin, dan adapun setiap satu minhum dari khamsah itu karena ada siapa kullu wahidin itu abidan, orang yang ahli ibadah, wa zahidan. Nah ini yang beda. Kita ini ngikutnya abidan tapi tidak zahidan. Harus zahidan wa aliman alim bi ulumil akhirah. Jadi tidak hanya kalau fikih itu kan ilmu tentang dunia ini, mengatur tentang dunia ini. Nah, tetapi bahwa para ashabul mazahib, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abi Hanifah, Sufyan al-Thawri, itu adalah orang yang abidan, zahidan, aliman bi ulumil akhirah wa faqihan, dan orang yang faqih yang mendalam fi masalihil khalqi, di dalam tentang kemaslahatan makhluk. Akni menghendaki siapa aku? Fit dunia, di dunia. Wa muridan, dan orang yang menghendaki bifiqhihi, dengan fikihnya kullu wahidin tadi, wajhallahi ta'ala, yaitu karena untuk mencari ridho Allah Ta'ala. Ini yang membedakan. Makanya kalau ada yang mengikuti tidak sesuai dengan kriteria itu, maka bisa jadi malah mencederai terhadap pemilik mazhab itu sendiri, terhadap orang yang mengikuti. Nah gitu. Fahadhihi, maka adapun ini, karena abidan, zahidan, aliman, wa faqihan, wa muridan tadi itu khamsu khisalin, adalah 5 perkara, 5 beberapa perkara. Ittaba'ahum, yang mengikuti hum kepada mereka siapa fuqahaul asri, adalah para ahli fikih kontemporer. Jadi asri itu artinya ya yang sekarang ini, ya asri ketika itu ya zamannya Imam Ghazali. Kalau ditarik dalam konteks sekarang ini ya para ahli-ahli hukum sekarang ini. Kok mati ini? Min jumlatiha, dari jumlahnya khamsu khisalin, ala khaslatin wahidatin, pada tingkah wahidatin yang satu. Waya adapun khaslatin wahidatin itu at-tashmiru, yaitu siap siaga. Syamir itu artinya ya tadi siap siaga. Cancut tali wondo kalau bahasa Jawanya itu.
wal mubalaghatu dan menyangat-nyangatkan fitafari'il fiqhi di dalam menyabang-nyabangkan ilmu fikih. Li'annal khisala karena sesungguhnya beberapa perkara tingkah al-arba'ah yang 4 itulah tasluhu tidak patut apa al-khisal al-arba' illa lil akhirati kecuali untuk akhirat. Wa hadhil khoslatu dan adapun tingkah yang satu ini al-wahidatu yang satu itu tasluhu patut apa khoslah wahidah lid dunia untuk dunia wal akhirati dan untuk akhirat. In urida jika dimaksud biha dengan khoslah wahidah apa al akhiratu akhirat qalla maka sedikit apa solahua baiknya al khoslah wahidah lid dunia untuk dunia, yaitu syammaru siap-siaga siapa mereka pada khoslah wahidah wadda'au dan mengajak siapa mereka biha dengan khoslah wahidah musyabahata ulaikal a'immati untuk menyerupai mereka para imam Jadi ya ulama-ulama kontemporer ini sebetulnya ya pingin menyamai terhadap para ashabul madzahib dari sisi pengembangan fikih. Makanya yang namanya ilmu tentang fikih itu ya berkembangnya tentang teori maslahah saja ya, sebagai alternatif solusi. Itu saja pemikirannya banyak ya, pemikiran At-Tufi, pemikirannya yang lain itu banyak sekali. Lah, tetapi nanti akan mesti beda dengan ulama-ulama yang sekarang dengan ulama-ulama yang dulu pemegang mazhabnya itu berbeda. Mungkin ada dalam beberapa hal, tapi ada hal yang tidak sama. Ada hal yang tidak sama, itu yang menjadikan beda. Wahayata dan jauh sekali, ya, bedanya jauh sekali. Makanya menurut ulama-ulama bahwa pintu ijtihad itu tertutup. Sebetulnya kok tertutup tidak? Ya dibuka tapi tidak ada yang masuk. Karena apa ya? Karena perangkat ilmunya itu harus paripurna betul untuk menjadi seorang mujtahid. Syekh Jalaluddin As-Suyuti itu yang karangannya tidak kurang dari 600 kitab, itu juga masih belum bisa masuk levelnya mujtahid mutlak. Imam Ghazali saja ini tidak sampai masuk martabat mujtahid mutlak. Beliau termasuk orang yang mengikuti, ya, orang yang mengikuti mazhab Syafi'i. Nah, jadi ya jauh sekali dibandingkan dengan para pemilik mazhab itu, orang yang merintis mazhab itu sendiri. Wahayata dan jauh sekali apa antukosa sekiranya disamakan siapa al malaikatun malaikat bil haddadina dengan tukang-tukang pandai besi. Jadi jaraknya kayak malaikat dengan pandai besi itu jauh sekali. Jadi sama dengan baina sama sumber minyak kira-kira gitu. Jauh sekali. Falnuridu maka menyebutkan siapa aku al-ana sekarang min akhwalihim dari beberapa keadaannya fuqahaul Islam tadi itu. Ma pada perkara ya dulu yang menunjukkan apa ma'ala hadhil khisali pada beberapa tingkah al-arba'i yang 4. Fa inna ma'rifatahum maka sesungguhnya ma'rifat pengetahuannya fuqahaul Islam bil fikhi dengan fikih itu zahiratun jelas tampaknya. Jadi terangkan masing-masing. Sekarang amal Imam Syafi'i Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala itu fayadullu maka menunjukkan
ala annahu, atas sesungguhnya Imam Syafi'i itu, karena ada siapa Imam Syafi'i itu abidan, orang yang ahli ibadah. Apa ma perkara ruwiya yang diriwayatkan apa ma, annau sesungguhnya Imam Syafi'i itu, karena ada siapa Imam Syafi'i itu yuqassimu, membagi siapa Imam Syafi'i al-laila pada waktu malam, salasata ajza'in pada 3 bagian. Sulusan sepertiga lil ilmi untuk ilmu, wa sulusan dan sepertiga lil ibadati untuk ibadah, wa sulusan dan sepertiga lin naumi untuk tidur. Jadi bahwa menunjukkan Imam Syafi'i itu adalah tidak hanya, kalau pengetahuan fikihnya jelas ya, semuanya sudah tahu, beliau adalah orang yang pertama menciptakan ilmu tentang usul fiqh ya, tentang usul fiqh. Jadi di dalam kitab Ar-Risalah itu beliau yang memulai. Dulunya sudah ada zaman Imam Abu Hanifah, Imam Malik juga sudah ada, hanya belum tertulis dengan baik, belum terkodifikasi dengan sistematis. Imam Syafi'i yang memulai. Nah, makanya beliau dianggap sebagai orang yang bapak usul fiqh. Itu pertama adalah Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i itu, beliau itu tidak hanya orang yang tadi ahli usul fiqh, ahli fikih, tapi seorang abidan, ahli ibadah. Jadi malam itu dibagi 3, sepertiga untuk ilmu. Jadi beliau itu mulai ba'dal maghrib isya itu ngajar sampai sepertiga malam. Kalau kita bagi malam itu menjadi 10 jam, namanya mulai 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Seandainya bahwa semalam itu adalah 10 jam, maka mulai jam 7, jam 8, jam 9, katakan sampai jam setengah 10, itu beliau gunakan untuk ilmu. Setelah itu beliau istirahat, sepertiga malamnya untuk istirahat. Kemudian sepertiga malamnya, berarti istirahatnya itu beliau mulai jam 10, katakan setengah 10 atau 10, 11, 12 atau sampai setengah 1 lah, katakan, atau sampai 1. Berarti mulai jam 1, 2, 3, 4 itu digunakan untuk ibadah. Nah, itu membagi, artinya orang yang selalu konsisten membagi malamnya dengan itu. Nah, kalau kita nggak jelas rumusannya, kalau lagi ngobrol, ngopi sama ngerokok kan betah sekali. Dan kadang-kadang ngomong nggak penting saja betah lama-lama. Nah, gitu. Ngomongnya nggak penting-penting. Tapi yang Syafi'i konsisten, makanya pantas. Kalau kemudian diikuti orang sedunia ya pantas. Karena mampu menjaga konsistensi itu, ya, menjaga konsistensi itu. Kalau kita kan banyak tolerannya, mau belajar konsistensi itu ada temannya datang dan ya udah longgar lagi akhirnya. Qala berkata siapa Ar-Rabi', Imam Rabi', ini muridnya Imam Syafi'i. Karena ada siapa Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu yakhtimu, menghatamkan siapa Imam Syafi'i Al-Qur'ana pada Quran fi Ramadhan, di bulan Ramadan, sittina marratan, 60 kali. Kullu dzalika, adapun semuanya itu sittina marratan itu fi sholati, dalam sholat. Coba. Jadi selama bulan Ramadan Imam Syafi'i itu khatam 60 kali. Kan sama dengan kita. Sebulan aja ada yang nggak khatam. 60 kali itu di dalam sholat. Jadi malam itu khatam sekali, siang khatam sekali, tiap hari. Ini menunjukkan bahwa beliau tidak hanya seorang ilmuwan saja, tidak hanya orang yang alif, tidak hanya faqih saja, tapi adalah orang yang abidan. Jadi kalau mendekati Imam Syafi'i dengan pendekatan fikih saja, ya salah. Beliau itu adalah ya tadi orang yang selama bulan Ramadan saja khatam 60 kali, dan itu di dalam
sholat. Nah, kita ada yang baca di luar sholat aja sebulan ada yang nggak khatam. Hadir orangnya foto. Wakana dan ada siapa al-Buaiti, Imam Buaiti itu ahada ashabihi. Bukan. Ya, jadi sifat saja. Ahadu ashabihi yang menjadi salah satu santri-santrinya Imam Syafi'i itu yakhtimu. Mengkhatamkan siapa Imam Buaiti fi Ramadhan di bulan Ramadan fi kulli yaumin setiap hari maratan sekali. Ini muridnya ini sehari khatam sekali. Muridnya Imam Syafi'i. Nah, kita pengikutnya nggak jelas khatamnya. Masya Allah. Waqala berkata siapa Al-Hasan Al-Karabisi, Imam Hasan Al-Karabisi. Dia mengatakan itu aku menginap ma'as Syafi'i bersama Imam Syafi'i ghaira lalatin pada suatu malam, artinya tidak hanya satu malam maksudnya. Ghaira lailatin itu tidak hanya sekali. Jadi saya beberapa kali bareng Imam Syafi'i itu bermalam. Fakana maka ada siapa Imam Syafi'i itu yusolli salat siapa Imam Syafi'i nahwan sekira-kira min thuluthil laili, sepertiga malam. Jadi memang sepertiga malam digunakan untuk ibadah. Fama ra'aitu maka tidak melihat siapa aku pada Imam Syafi'i yazidu dengan menambah siapa Imam Syafi'i ala khamsina ayatan pada 50 ayat. Ini hari-hari biasa. Fa idza aktsara maka ketika memperbanyak siapa Imam Syafi'i fa mi'ata ayatin maka 100 ayat. Jadi antara 50 sampai 100 ayat. Tapi bacanya Imam Syafi'i itu wakana dan ada Imam Syafi'i itu layamuru, tidak melewati siapa Imam Syafi'i bi ayati rahmatin dengan ayat rahmat illa sa'alallaha kecuali meminta siapa Imam Syafi'i Allah Ta'ala pada Allah Ta'ala nafsihi untuk dirinya wali jami'il muslimin dan untuk seluruh orang-orang Islam wal mukminin dan orang-orang. Jadi Imam Syafi'i itu kalau baca ayat, kalau ayatnya tentang ayat tentang rahmat, beliau itu berdoa setelah itu. Jadi Allahumma arhamni warham ummati mamanya, atau warham ummata Muhammadin, atau bagaimana, yang artinya bahwa Imam Syafi'i kalau membaca surat tentang ayat rahmat itu beliau berdoa untuk dirinya dan berdoa untuk orang muslimin muslimah. Nah, gitu. Ini saja membedakan, udah beda jauh dengan kita. Ya karena kita tidak paham dengan artinya. Wala yamuru dan tidak lewat siapa Imam Syafi'i bi ayati azabin dengan ayat azab illa ta'awwadza kecuali minta penjagaan siapa Imam Syafi'i via di dalam ayati azabin. Wasa'ala dan mohon siapa Imam Syafi'i an-najata minta keselamatan li nafsihi untuk dirinya Imam Syafi'i walil mu'minina dan untuk orang-orang mukmin. Jadi kalau melewati ayat azab umpamanya syadidul iqab, itu langsung beliau minta penjagaan ta'awud ya, untuk dirinya dan untuk mendoakan muslimin muslimat. Wa ka'annama jamaah dan seakan-akan jamaah mengumpulkan siapa Imam Syafi'i lahu untuk Imam Syafi'i ar-raja'a pada pengharapan wal khaufa dan takut ma'an bareng-bareng. Jadi ya Imam Syafi'i mengumpulkan antara roja dan khauf. Roja itu pengharapan terhadap karunia Allah. Kalau khauf itu rasa takut terhadap azabnya Allah. Jadi kalau di roja itu adalah
cara berpikir positive thinking. Ya, artinya orang yang bukan positif, artinya orang yang optimis. Roja itu yang optimis. Kalau khauf itu yang apa lawan katanya itu? Pesimis. Makanya harus imbang antara khauf dengan roja. Orang kalau kegedean rojaknya jadinya kepedean, hati-hatinya kurang. Jadi kalau orang itu optimisme kegedean, itu usaha apa saja berani. Nah, hati-hatinya kurang. Ya. Akhirnya banyak rugi. Tapi kalau pesimisme, orang mau usaha takut, akhirnya nggak jadi usaha. Karena pesimis, takut ini. Nah gitu. Makanya harus muwazanah, harus berimbang bainal roja wal khauf, antara harapan dengan rasa takut. Antara optimis dengan pesimis itu harus dibarengi supaya sebagai kontrol, ya, self controlnya. Fangzur, maka lihatlah, kaifa yadullu, kaifa bagaimana yadullu menunjukkan apa iktisaruhu, meringkasnya Imam Syafi'i ala khamsina ayatan, pada 50 ayatan-ayatnya, ala tabakhurihi, atas meluasnya. Tabakhur itu artinya nyegoro, ilmunya nyegoro. Apa nyegoro itu? Artinya menunjukkan tentang keluasan ilmunya Imam Syafi'i. Tabakhur fi asrarul Qur'ani, di dalam rahasia-rahasia Quran, wa tadabburihi, dan angan-angannya. Ini angan-angan terhadap Quran, ini bukan angan-angan kemana-mana ini. Jadi tadabbur Al-Quran, tadabburnya Imam Syafi'i, fiha, di dalam asraril Quran tadi itu. Jadi Imam Syafi'i itu, mengapa kalau baca sedikit itu artinya beliau itu sedang sambil menggali kandungan Al-Quran. Ya. Makanya ada cerita Imam Syafi'i itu suatu saat bertamu ke rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Bertamu, menginap di situ, kasih makan Imam Syafi'i, makan banyak. Setelah makan banyak, kemudian ditaruh di kamar itu, Imam Syafi'i tidak tidur. Kelihatannya tidur, tapi nggak tidur. Jadi ya orangnya senderan kayak tidur itu, tapi nggak tidur. Lah, anaknya Imam Ahmad bin Hanbal ini penasaran, masa sih orang itu gurunya bapak saya, kira-kira gitu. Karena Imam Ahmad juga orang yang sudah luar biasa. Masa kayak orang kayak begitu makannya banyak, kemudian kok nggak sholat malam kan? Nggak sholat malam. Akhirnya pagi-pagi cerita kepada Imam Ahmad. Kira-kira, Pak, masa itu guru sampean itu? Lah kok makannya banyak, kemudian tidur saja, kok tidak sholat malam? Akhirnya Imam Ahmad ini terpengaruh, dia itu akhirnya tanya kepada Imam Syafi'i, kira-kira, Syekh, kok menurut pengamatan anak saya begini? Oh, saya makan banyak itu karena makananmu itu adalah makanan yang halal, jelas halalnya, jelas baiknya. Makanan, kalau makanan itu halal dan baik, maka makan yang banyak biar jadi energi yang baik. Lah, malam itu saya tidak tidur, tapi dengan tidak tidur itu saya memecahkan 53 masalah. Jadi tidak tidurnya Imam Syafi'i itu karena mikir terus, itu mikir bagaimana
menjawab problem-problem sosial, problem fikih, problem masyarakat. Beliau itu dengan seperti itu. Dan itu nilainya lebih baik daripada sholat. Nah, gitu. Nah, orang yang melihatnya dari sisi zahirnya saja, ya kira-kira ini orang makannya banyak, nggak bangun sholat lah kira-kira gitu. Ini kalau lihatnya dari zahirnya saja. Waqala, dan berkata siapa Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah, ma syabi'tu, tidak kenyang siapa aku, mundu sittata asara sanatan, sejak 16 tahun. Jadi Imam Syafi'i itu tidak pernah makan sampai kenyang sekali juga. Jadi mengapa? Li'anna syib'a, karena sesungguhnya kenyang itu yuskilu, memberatkan apa syiba al badana pada badan, wa yuqassi, dan mengeraskan apa syiba al qalba pada hati, wa yuzilu, dan menghilangkan apa syiba al fatonata pada kecerdasan, wa yajlibu, dan menarik apa syiba an nauma pada tidur, wa yudhaifu, dan melemahkan apa syiba sahibahu pada orang yang memiliki syiba anil ibadati, melemahkan anil ibadati dari ibadah. Katanya Imam Syafi'i, sejak 17 tahun saya tidak pernah kenyang. Mengapa? Karena kenyang itu menjadikan badan jadi berat, kemudian mengeraskan hati, kemudian menghilangkan kecerdasan, yang keempat menyebabkan ngantuk, yang kelima adalah menjadikan orang itu lemah dalam beribadah. Ini kalau kekenyangan. Ya Imam Syafi'i lah pantas. Kita ikutnya Imam Samudra. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya kita ini ngikuti ya malayudroku kullu, layudroku kullu. Jadi orang iso melok kabeh ya bagian apa nih lah kira-kira gitu, sedikit pokoknya ada yang diikuti. Fanzur, maka lihatlah, ila hikmatihi, pada kalam hikmahnya Imam Syafi'i, fi dzikri afatis syib'i, di dalam menyebutkan tentang bahayanya kenyang. Summa fi jiddihi, kemudian di dalam kesungguhannya Imam Syafi'i fil ibadati, di dalam ibadah. Iltaraha, karena membuang siapa Imam Syafi'i asyiba'a pada kenyang tadi, liajliha, karena arahnya ibadah. Jadi dari kalamnya Imam Syafi'i itu bisa ditarik bahwa ya tadi bahayanya kenyang. Yang kedua adalah kesungguhannya Imam Syafi'i menghindari kekenyangan itu untuk ibadah. Wa ra'su ta'abbudi, dan adapun pokok dari beribadah itu taqlilut ta'am, yaitu menyedikitkan makan. Wa qala, dan dawuh siapa Imam Syafi'i, Asy-Syafi'i rahimallah, ma khalaftu, tidak sumpah siapa aku billahi, dengan Allah Ta'ala, la shadiqan wala kadziban qattu, baik itu dengan sumpah yang benar maupun sumpah yang palsu. Jadi Imam Syafi'i itu orang yang tidak suka sumpah, dikit-dikit sumpah. Saya menyaksikan Rasulullah, wah ngawur banget. Nggak usah sumpah-sumpah. Orang kalau kebanyakan sumpah itu biasanya dipakai untuk apologi, untuk sekedar apa ya, untuk menolak terhadap pertama untuk menguatkan argumentasinya, yang kedua untuk menolak
tuduhan-tuduhan dan sebagainya. Jadi ya seperti itu. Makanya Imam Syafi'i tidak mau gampang-gampang sumpah. Fanzur maka lihatlah ila hurmatihi, kepada memuliakannya Imam Syafi'i kepada Allah, wa tauqirihi, dan mengagungkannya Imam Syafi'i lillahi kepada Allah Ta'ala. Jadi artinya nggak gampang sumpah itu artinya wa dilalati dzalika, dan menunjukkannya demikian tadi ala ilmihi, atas ilmunya Imam Syafi'i, bijalalillahi, dengan agungnya Allah Ta'ala subhanahu. Jadi itu menunjukkan Imam Syafi'i nggak gampang-gampang dikit-dikit berlindung di bawah Allah atau berlindung di bawah agama. Kalau sekarang kan ditarik kan orang dikit-dikit syar'i, dikit-dikit apa, itu namanya berlindung di balik agama. Bahkan ya tadi yang banyak itu kemudian agama jadikan bungkus saja, dijadikan bungkus saja. Lah Imam Syafi'i tidak mau menggunakan seperti itu. Makanya sumpah saja beliau tidak mau, ya, sumpah saja tidak mau. Wasu'ila, dan ditanya siapa Syafi'i, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, an mas'alatin, tentang suatu masalah, satu masalah. Fasakata, maka diam, enggak langsung jawab, diam. Fakila, maka ditanyakan lahu kepada Imam Syafi'i, Allah tujibu, mengapa kau tidak menjawab engkau rahimakallah? Faqala, berkata siapa Imam Syafi'i, hatta adra, sehingga tahu siapa aku, al-fadla, pada keutamaan, fi sukuti, di dalam diamku, au fi jawabi, atau di dalam jawaban. Jadi Imam Syafi'i kalau ditanya itu tidak langsung jawab, enggak. Jadi beliau itu masih mikir, ini untung dan ruginya. Jadi lebih baik mana saya jawab maupun tidak. Kalau kita ditanya dijawab, kalau ditanya nggak jawab kan gengsi kan ya. Imam Syafi'i enggak. Jadi ini kalau saya jawab kira-kira untungnya apa, utamanya apa. Kalau enggak saya jawab juga untungnya apa. Jadi mikir dulu enggak. Kalau yang di TV-TV itu kan kadang-kadang pertanyaannya belum selesai sudah dijawab. Orang bertanya baru separuh pertanyaannya langsung dijawab. Wah, luar biasa ini ya. Masya Allah. Fanzur, maka lihatlah, fi muraqabatihi, di dalam memperhatikannya Imam Syafi'i, lilisanihi, pada lisannya. Beliau itu menjaga betul jangan sampai yang keluar dari lisannya itu tidak sesuatu yang memberikan manfaat. Makanya tadi beliau itu jawab, ini saya penting saya jawab apa tidak, utama mana saya jawab atau tidak. Jadi beliau mikir, jadi memperhatikan apa yang diucapkan. Ini jangan sampai yang diucapkan itu tidak ada manfaatnya. Jangan sampai yang diucapkan itu jadi masalah. Jangan sampai yang diucapkan itu. Jadi orang yang menjaga betul omongannya. Insya Allah. Ini beda dengan penceramah ya. Kalau penceramah kan memang yang senengnya ngomong. Kalau penceramah itu istilahnya gini. Kalau kalendernya penuh, kalau kalendernya buram, itu berarti hatinya bersih. Kalau kalendernya bersih, hatinya buram. Jadi saya dulu pernah dengar itu seorang, jadi penceramah itu kalau
Kalau kalendernya bersih, itu hatinya suram. Tapi kalau kalendernya suram, karena banyak coretan, itu hatinya terang. Masya Allah. Ma'annahu, beserta sesungguhnya lisan itu asyaddul a'dha'i, yaitu paling sangatnya anggota apanya tasallutan, yaitu mengalahkannya alal fuqaha, di atas orang-orang ahli fikih. Wa aqsaha, dan paling sulitnya a'dha anidhabti, dari membatasi, wal qahri, dan memaksa. Orang jaga lisan itu kan paling sulit. Jadi anggota badan ini diakui sendiri. Jadi lisan itu adalah asyaddul a'dha'i tasallutan alal fuqaha wa aqsaha anidhabti wal qahri. Jadi orang jaga lisan itu tidak gampang. Makanya orang itu, kalau Imam Syafi'i kan tadi, saya ngomong itu kira-kira ada manfaatnya enggak? Kalau enggak ada manfaatnya, ya udah diem aja. Nah, gitu. Kira-kira ngomong ini menyakiti orang enggak? Kalau menyakiti, ya enggak usah. Nah. Kalau kita kan ngomong kalau menyakiti orang malah seneng. Langsung puas. Masya Allah. Jadi terjaga betul, makanya yang pantas diikuti orang seluruh dunia ya karena begitu. Semuanya terjaga. Kemudian wabihi, dan dengan qaulu asy-Syafi'i hatta adra tadi. Hatta adri ya, bukan adra. Hatta adriya, sehingga tahu siapa al-fadla tadi itu. Wabihi, dan dengan hatta adriya tadi yastabinu, menjadi jelas apa anal sesungguhnya Syafi'i itu, karena Imam Syafi'i itu la yatakallamu, tidak berbicara siapa Imam Syafi'i, wala yaskutu, dan tidak diam siapa Imam Syafi'i, illa linailil fadli, kecuali untuk mendapatkan keutamaan, wa talabis sawabi, dan mencari pahala. Jadi beliau itu diamnya juga untuk mencari pahala, ngomongnya juga untuk mencari pahala lagi. Wa qala, berkata siapa Ahmad bin Yahya Ibnil Wazir, Syekh Ahmad bin Yahya bin Wazir, kharaja, keluar siapa Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah, yauman, pada suatu hari, min sukil qanadili, dari pasarnya lampu-lampu. Fatabi'nahu, maka mengikuti siapa aku, pada Imam Syafi'i. Fa'idan, tiba-tiba, rajulun, ada seseorang, yasfahu, yang bully, mesuh. Mesuh itu apa ya bahasa? Memaki. Siapa rajul ala rajulin, atas seseorang min ahli ilmi, dari ilmu. Faltafata, maka kemudian noleh siapa Syafi'i, Imam Syafi'i, lainnya kepada kita. Waqala, berkata, nazihu, bersihkanlah kamu asma'akum, pada pendengaran-pendengaranmu, anistima'il khona, dari mendengarkan ucapan yang tidak baik tadi. Kamatan tunazihuna, sebagaimana membersihkan siapa kamu alsinatakum, pada lisan-lisanmu, anin nutqi, dari mengucap bihi, dengan yasfahu tadi itu, atau dari khona tadi. Jadi kata Imam Syafi'i, ketika suatu saat itu, ketika lewat pasar mendengar ada orang lagi mencaci orang lain, beliau bilang kepada pengikutnya itu, jangan didengarkan, bersihkan pendengarmu dari ucapan-ucapan, dari mendengarkan itu, sebagaimana kamu membersihkan lisan-lisanmu dari mengucap itu.
Jadi artinya supaya telinganya juga ditutupi, tidak mendengarkan yang tidak baik, lisannya juga tidak mengucapkan hal yang tidak baik. Fa innal mustami'a, maka sesungguhnya orang yang berusaha mendengarkan tadi itu syarikul qaili, adalah temannya orang yang mengucapkan tadi. Wa inna safiha, dan sesungguhnya orang yang safih tadi, orang yang misuh tadi, orang yang mengumpat tadi, itulah yang guru, sungguh melihat siapa safih, ila akhbathi syai'in, kepada paling jeleknya sesuatu, fi inanihi, di dalam wadahnya safih. Fayakhrisu, maka kepingin siapa safih, ayyufridhahu, sekiranya menuangkan siapa safih hu kepada akhbatha syai'in tadi, fi awiyatikum, di dalam wadah-wadahmu. Artinya orang yang mengumpat tadi itu sama dengan membuang sampah. Jadi kalau membuang sampah kok kamu mendengarkan, ya sama dengan sampahnya dibuang ke telingamu. Nah, makanya jangan didengarkan, biarin aja sampahnya biar tidak masuk ke lagi. Kalau kita kan ada orang sumpah serapa ya dengerin. Walau ruddat, dan jika ditolak apa kalimatus safihi, ucapannya orang yang mengumpat tadi, la sa'ida, maka akan senang, akan bahagia siapa radduha, orang yang menolak kalimat tadi. Kama syakha, sebagaimana celaka dia dengan kalimat siapa qailuha, orang yang mengucapkan kalimat tadi itu. Jadi artinya orang itu menjaga betul, Imam Syafi'i itu telinganya dijaga, lisannya dijaga, dan sebagainya. Waqala, berkata siapa Syafi'i, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, kataba, menulis surat siapa Hakimun, salah seorang ahli hikmah, ila hakimin, kepada ahli hikmah yang lain. Waqad utita, dan sungguh telah diberi siapa kamu ilman, pada ilmu. Fala tudannis, maka jangan mengotori kamu ilmaka, pada ilmumu, bidul mati dzunubi, dengan gelapnya beberapa dosa. Fatabqa, maka tetap siapa kamu fidul mati, di dalam kegelapan. Yauma yas'a, pada hari berjalan siapa ahlul ilmi, binuri ilmihim, dengan cahaya ilmunya ahlul ilmi. Jadi ada orang ahli hikmah menulis pada orang yang lain, mengatakan bahwa kamu itu punya ilmu, kamu telah diberi ilmu oleh Allah, maka jangan kotori ilmumu itu dengan gelapnya dosa. Artinya ya jangan berbuat maksiat, jangan berbuat, wah ini ya berat, tapi ya memang harus, ini manfaatnya belajar begini, paling enggak ya jadi rem, ya. Jadi tinggal remnya ini yang rem cakram apa remnya yang slong. Jadi paling enggak ya, kalau enggak mengurangi 100%, ya dimulai dari 25%, 50%, dan seterusnya. Jadi karena untuk bisa seperti itu ya tidak gampang, sesuatu yang butuh proses yang panjang. Ini kayak ceritanya Bayai Hamid Pasuruan. Bayai Hamid Pasuruan itu salah satu keistimewaannya itu orang yang paling tidak mau ngerasani wong. Apa ngerasani wong itu apa ya? Membicarakan aib orang. Jadi kalau mulai sejak di pondok itu terkenal, di manakibnya, di buku biografi beliau itu, di manakibnya itu, beliau itu orang yang paling menjaga itu. Jadi kalau di pondok, waktu ada temannya ngomongin orang itu, kalau bisa dia menghentikan, kalau tidak bisa dia yang pergi. Kalau kita kan malah minta penjelasan, malah kepo kira-kira. Malah kepo. Kita makanya pantas jadi wali itu ya, pantas jadi wali.